Dan biar pengharapan kami tetap teguh pada Tuhan. Engkau Allah yang akan terus menolong kami. Tidak peduli dengan keadaan kami. Tidak peduli dengan setiap kondisi yang sedang mempengaruhi hidup kami. Kami percaya satu hal. Engkau Tuhan pribadi yang akan terus berdiri di samping kami. Dan Engkau akan menolong kami dan memperkuat iman kami. Sehingga kami akan berkata kami lebih dari pemenang. Setiap kami dalam ruangan ini Tuhan. Kami berdoa. Jangkau kami. Roh-Mu yang tidak terbatas itu menyentuh setiap hati kami, perasaan kami. Dan bawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Sampai kami menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Sampai kami peka dan merespon setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada roh-roh yang tidak memuliakan Engkau, yang berusaha mengganggu konsentrasi kami sehingga tidak fokus pada pemberitaan firman. Sepanjang ibadah ini berlangsung, satu hati kami ambil otoritas yang Tuhan beri kepada kami sebagai anak-anak Allah. Kami datangi setiap kuasa dan kekuatannya. Kami hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kami beri otoritas tertinggi pada roh-Mu untuk berkeriya sepanjang ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami siap mendengar firman-Mu. Intervensi setiap konsep hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, setiap jemaat Tuhan. Setiap kami yang sedang menyaksikan melalui media sosial. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Katakan semua yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Shalom. Bapak Mama, saya tahu kita capek dalam 1 minggu terakhir. Kita baru habis melakukan kegiatan festival dan itu terasa saudara sangat capek. Teman-teman pujian kita bisa lihat mereka sangat capek. Bapak Mama yang mungkin tidak datang tidak merasakan itu, tapi kami yang melakukan kegiatan ini selama 3 hari kami merasakan itu. Tapi saya mau katakan satu hal, apapun kondisi yang sekeliling kita yang sedang mempengaruhi hidup kita, kita tidak boleh lemah. Kita harus tetap kuat karena Tuhan kita, Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Katakan amin. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin berbagi bagi kita. Ya, saya memberi tema memperbesar kapasitas. Ya, kalau HP yang kita punya 1-2 tahun kita ganti, karena apa? Kapasitasnya makin kecil, tidak bisa menampung lagi beban, tidak bisa menampung lagi data-data yang ada di sini. Karena itu kita perlu memperbesar. Dan itu dilakukan setiap hari. Kita juga seperti itu. Semakin hari, setiap waktu kita harus memperbesar kapasitas diri kita. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kapasitasnya di-upgrade setiap saat. Diperbesar setiap waktu sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang siap dipakai kapan saja, di mana saja, dan setiap waktu. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang mendasari pemberitaan firman pagi hari ini. Dari Matius pasal 25 ayat 15, ini bacaan lama. Bapak Mama ini tidak asing bagi Bapak Mama semua. Saya akan membacakannya, Bapak Mama boleh menyimaknya. Ya, Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saya ulangi. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Kemudian bacaan yang kedua dari 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Doa Yabes, saudara. Yabes berseru kepada Allah Israel. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bagian yang terakhir, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 hal yang saya ingin bagikan berhubungan dengan memperluas kapasitas diri. Kalau kita perhatikan doa Yabes. Yabes artinya, saudara, ibunya melahirkan dia dengan penuh kesakitan, karena itu diberi nama Yabes. Kalau dalam bahasa Ibrani diterjemahkan begini, tenggelam dalam kesedihan, kesakitan. Saudara, tapi Yabes sungguh-sungguh menaikkan satu doa yang luar biasa. Kita mengenal itu doa berkat bagi kita dalam umat Kristiani. Selalu kita memahaminya, ini doa berkat yang dinaikkan oleh Yabes. Doa yang sungguh-sungguh dinaikkan oleh Yabes. Tidak peduli dengan keadaannya.
Tidak peduli dengan kondisinya yang di predikat yang diberikan kepadanya, sakit-sakitan. Tidak peduli dengan itu. Dia menaikkan satu doa yang sungguh-sungguh. Kiranya engkau memperluas, memberkati aku berlimpah-limpah. Tidak berhenti di situ, saudara. Dan memperluas daerahku. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan datang pada tempat-tempat yang disiapkan dengan baik, pada tempat-tempat yang luas yang kita persiapkan dengan baik. Karena itu saudara, terkadang kita berdoa, dalam kurun waktu yang panjang kita belum mendapatkan itu. Kenapa? Kapasitas kita belum siap untuk mendapatkan itu. Ya, mengapa kapasitas ini menjadi penting, saudara? Bisa lanjut. Kapasitas itu apa sebenarnya? Ruang yang tersedia. Kapasitas itu daya tampung, daya serap, muatan, ruang yang tersedia. Sediakan tempat yang cukup untuk bisa menampung segala sesuatu. Kalau kapasitas HP kita sudah tidak mampu memuat data-data yang kita miliki, foto video yang kita miliki, maka kita perlu perbarui. Kita perlu ambil versi yang lebih baru. Kapasitas itu daya, dua ruang yang tersedia, kemampuan untuk menampung sesuatu. Lanjut. Kenapa kapasitas perlu di-upgrade setiap saat? Yang pertama, kehendak Tuhan dalam hidup kita selalu berubah. Tidak statis, selalu dinamis. Perhatikan baik-baik. Kehendak Tuhan dalam hidup kita tidak statis, saudara. Kalau tahun-tahun sebelum teknologi maju, orang melahirkan tidak perlu ke rumah sakit. Cukup dengan dukun. Hari-hari ini kalau orang ke dukun tidak ke rumah sakit bisa diproses hukum. Itu perubahan. Kemudian kita berkata, Tuhan menghendaki saya lahir di rumah. Tuhan menghendaki saya lahir di rumah sakit. Saya mau katakan satu hal, kehendak Tuhan dalam hidup kita tidak statis. Kehendak Tuhan dalam hidup kita itu dinamis, bergerak. Karena itu Tuhan menginginkan supaya kapasitas hidup kita di-upgrade setiap saat. Supaya kita mampu menangkap, supaya kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hal yang kedua, kenapa kapasitas kita perlu diperbesar? Kita perlu mengupgrade kapasitas kita. Karena kapasitas akan menolong kita untuk menanggung beban dan untuk menerima berkat. Ada dua hal di sini, saudara. Menampung beban, menanggung beban dan menerima berkat. Beban itu apa sebenarnya? Setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kadang-kadang kita menerjemahkan itu beban. Beban itu adalah segala sesuatu, segala hal yang menjadi tanggung jawab kita, yang harus kita kerjakan, suka tidak suka kita akan hadapi dengan keadaan itu. Karena itu kapasitas kita perlu di-upgrade, perlu diperbesar, perlu ditingkatkan supaya kita mampu, kita punya bahu yang kuat untuk menanggung beban, kita untuk menanggung tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita tidak memperluas kapasitas kita, kita akan stres dengan menerima setiap tekanan dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik, saudara. Suatu hal akan menjadi masalah ketika hal itu melampaui kapasitas kita. Satu hal dalam hidup kita akan menjadi masalah ketika hal itu melampaui kapasitas hidup kita. Orang-orang yang memiliki kapasitas yang kecil, yang rendah, akan mudah sekali stres, tertekan, tersinggung, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Kapasitas yang dimiliki terlalu kecil, sehingga sedikit saja beban yang datang menekan dia dan merusak segala kondisinya. Satu hal akan menjadi masalah ketika hal itu melampaui kapasitas kita. Selagi masalah tidak melampaui kapasitas kita, itu akan biasa-biasa saja. Kalau kapasitas kita kecil, kita akan gampang panik, saudara. Satu tekanan kecil, perhatikan seperti ini. Kalau ada seorang supir, saya punya supir yang tua, karena mobil kami tua, kendaraan kami tua, saya punya seorang supir yang cukup paham dengan mesin. Karena dia paham dengan mesin, maka kendaraan itu rusak di desa pun dia tidak akan memberitahu saya. Dia urus sendiri-sendiri. Saya bandingkan sebelum saya punya supir yang baik ini, yang paham ini. Ban pecah di kampung pun dia telepon. Bos, ban pecah. Saudara bisa bayangkan. Kapasitas dia terlalu kecil, hanya bisa putar setir, hanya bisa duduk di depan setir, kemudian diputar. Itu kapasitas yang kecil.
Tapi seorang supir yang baik seharusnya dia meningkatkan kapasitasnya, menguasai setiap bagian mesin dan bisa mengurusnya sendiri. Saudara, kalau ban pecah menjadi masalah buat kita karena memang kita tidak sanggup untuk membuka ban itu, memperbaikinya. Kalau mesin rusak kita tidak bisa memperbaikinya, maka itu akan menjadi masalah buat kita. Kita akan berhenti di situ, kita tidak menyelesaikan banyak hal, itu akan menjadi masalah buat kita. Tapi kalau kita punya kesanggupan untuk melakukan itu, untuk mengurus mesin itu dengan baik, saya percaya itu bukan masalah yang fatal buat kita. Dan Tuhan akan izinkan kita melakukan banyak hal dengan kapasitas yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik saudara. Kalau kapasitas hidup kita kecil, sedikit saja dikorek, tersinggung, lari. Pergi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Sesama kita saling mempertajam. Karena itu kalau ada sedikit gesekan, itu bukan berarti fatal dan kita meninggalkan Tuhan. Saya tidak cocok hidup di sini. Saya tidak pas di sini. Saya lebih pas di sana. Saudara, mau cari yang pas, tidak akan dapat. Dan kalau sudah tidak dapat kembali ke sini, itu impossible, saudara. Karena itu, Yabes, predikat yang diberikan kepadanya, tidak membuat dia lemah, tidak membuat dia menderita, dan bersungut-sungut dengan kondisinya, sakit-sakitan, saya akan sakit-sakitan, tidak. Saudara, kalau pagi hari ini kita datang dengan satu kesedihan, naikkan doa seperti yang Yabes naikkan. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, Tuhan memperluas daerahku. Dan bagian terakhir dari doa Yabes, Tuhan melakukan apa yang didoakannya. Tidak usah tenggelam dengan rasa sedih, dengan rasa sakit. Sedikit saja tekanan kita mulai tenggelam. Wow, saya mungkin terlalu berdosa, saya mungkin tidak layak, saya mungkin memang harus dapatkan ini. Saudara, tidak perlu itu. Kalau kita ada dalam tekanan, perhatikan baik-baik. Mari kita perbesar kapasitas kita, supaya kita bisa menanggung tekanan itu. Dengar baik saudara, jeruk ketika dipres, ditekan akan melahirkan yang namanya jus jeruk. Jus selalu lebih mahal dari jeruk. Kelapa ketika ditekan akan menjadikan minyak kelapa. Minyak kelapa sekarang lebih mahal dari ampas kelapa, dari buah kelapa. Saudara, mau jadi bernilai, mau jadi nilai kita lebih tinggi, mau jadi kapasitas kita lebih luas, izinkan diri kita ditekan. Kadang-kadang untuk menekan ini kenapa minyak kelapa dan jus jeruk lebih mahal? Karena butuh biaya untuk orang yang melakukan, butuh biaya untuk membiayai peralatan yang dipakai dan untuk orang yang melakukan itu. Kalau kita saling sesama manusia, sesama pelayan Tuhan, sesama umat Tuhan, kita ada gesekan-gesekan kecil. Mari kita pahami, ini yang Tuhan pakai untuk membentuk kita, memperluas kapasitas kita, untuk menjadikan kita makin matang di hadapan Tuhan. Karena itu ketika ada gesekan tidak usah lari, perluas kapasitas diri kita. Ibu Jacqueline kemarin baru bilang, tidak level saya. Bisa kok. Dengar baik-baik saudara, kita tidak bisa larang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa tidak mengizinkan dia hinggap di atas kepala kita. Artinya apa saudara? Kita tidak bisa larang, saya tidak bisa larang orang memandang saya seperti apa. Kita tidak bisa melarang orang memandang kita, oh dia begini, dia begitu. Kita tidak bisa melarang orang berpendapat tentang kita. Tapi kita bisa melarang pendapatnya tidak tinggal tetap di kepala kita. Dan itu mempengaruhi hidup kita. 1 minggu terakhir ini Bapak Mama, banyak orang meninggal. Dan orang-orang yang meninggal itu kita kenal. Kami kenal, saya tahu. Saya bilang istri saya bilang, ternyata orang mati tidak harus tua. Ya, saudara jangan pikir sekarang baru 40, mungkin 70 tahun, masih ada 30 tahun. Oh jangan saudara. Ada yang mencapai 40, syukur kalau kita sudah 40. Sudah melewati kepala 4. Tapi apakah kita akan mengakhiri 40 dan kita masuk ke 50? Belum tentu saudara. Orang mati tidak harus tua. Karena itu segala sesuatu yang ditemui hari ini, lakukan dengan sungguh-sungguh. Perluas kapasitas kita untuk melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Kalau Tuhan sedang izinkan orang sekeliling kita menekan kita, memproses kita, supaya lahir sesuatu yang lebih murni, sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang lebih berharga. Karena itu kalau tekanan datang, perbesar kapasitas, perbesar iman, harapan kita.
kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi kita. Kita tetap fokus pada proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Izinkan Tuhan menyelesaikan prosesnya. Dan kita akan menuai hasil yang maksimal dalam hidup kita. Mungkin saat kita mendengar firman Tuhan kita berkata, saya masih seperti ini. Dari dulu seperti ini. Saya tidak akan berubah. Yang bilang tidak berubah siapa, saudara? Kita sendiri yang bisa memutuskan untuk tidak berubah. Dengar baik-baik, kita bisa memutuskan untuk menaruh hal-hal yang negatif dalam pikiran kita, dalam otak kita. Kalau di sini penuh, saudara, kita akan hang. Kalau sudah hang, tinggal kapan mau meledak. Maka kalau orang sudah marah hari berbiru, itu perhatikan, bebannya sudah melebihi kapasitas hidupnya. Tapi kalau dia bisa kontrol emosinya, dia bisa mengendalikan dirinya, kita tahu kapasitas orang itu makin besar. Dan kepada orang-orang yang memiliki kapasitas yang besar, Tuhan pasti mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Semakin hari lebih besar. Karena itu tugas kita sebagai orang-orang yang percaya, perbesar kapasitas iman kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, slide yang ketiga. Sebelumnya, terus sebelum. Ya. Itu dua alasan kenapa kita perlu memperbarui kapasitas kita. Kenapa kita perlu mengupgrade kapasitas kita. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita memperluas, kita memperlebar, kita memperkuat, kita meningkatkan daya tampung dan kapasitas dalam hidup kita. Supaya kita bisa menanggung setiap beban yang diberikan dan juga bisa menerima setiap berkat. Berkat itu akan datang ketika beban kita sanggup pikul. Ketika kita bisa menanggung beban yang diberikan pada kita. Berkat akan mengikuti beban. Ya. Kenapa orang kalau bertani selalu berjerih lelah, saudara, keringat meleleh, kadang-kadang sampai darah keluar. Itu susah. Tapi saat panen, berkat datang. Saat panen dia menikmati, dia bersyukur. Sebelum itu, saudara, ada jerih lelah. Berkat selalu mengikuti tekanan-tekanan dalam hidup kita. Karena itu ketika tekanan datang, ketika pekerjaan yang harus diberikan pada kita, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu bagian, itu proses untuk kita memperluas kapasitas diri kita. Kemarin saudara, kita melakukan festival, habis puluhan juta saudara. Saya juga protes, ini kayaknya kita buang-buang anggaran. Tapi ternyata setelah Ibu Jacqueline di sini, setelah Pak Yudi di sini, setelah ada Pak Yakob di sini, sesuatu yang disampaikan memang hal-hal yang kita perlu, jemaat perlu saudara. Makanya pagi ini saya ingin katakan pada semua jemaat Tuhan yang tidak datang kemarin rugi. Banyak hal yang diperburui dalam hidup jemaat ini. Dan ini kapasitas yang sedang Tuhan siapkan. Bahwa gereja ini akan menjadi gereja yang lebih besar. Mari bergerak bersama-sama dengan para hamba Tuhan, para pemimpin jemaat yang ada di sini. Untuk kita menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya akhirnya mengerti kenapa festival penting untuk dilakukan di sini. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk hal yang lebih besar dan saya percaya Tuhan pasti menaruh hal-hal yang baru dalam Bapak Gembala untuk disampaikan kepada kita tahun berikutnya apa yang akan terjadi bagi gereja ini. Kita pernah goncang, kita juga sudah tertanam kembali. Dan tunas-tunas sudah mulai bertumbuh. Dan kita hanya menunggu untuk memanen buah dari setiap tunas yang sudah bertumbuh. Karena itu saudara, hari-hari ini kalau ada sedikit gangguan di tempat ini. Kalau saudara tersinggung sedikit dengan kondisi di tempat ini. Saudara, saya minta satu hal, tidak usah pergi dari tempat ini. Tempat ini adalah proses untuk membentuk kita. Mempersiapkan kita untuk menerima yang lebih besar yang Tuhan janjikan bagi kita. Saudara, mau terima yang lebih besar yang Tuhan janjikan bagi kita? Ini tempat yang tepat. Ya. Saya bilang ini tempat yang tepat karena kita bergerak. Kita tidak statis. Kita tidak di tempat, kita tidak diam. Kita sedang bergerak. Dan pergerakan kita adalah pergerakan bersama dengan Tuhan. Karena setiap pergerakan diikuti dengan hasil yang baik. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, kemudian prinsip memperbesar kapasitas kita. Yang pertama sudah saya sampaikan. Yang kedua, semakin kecil kapasitas seseorang, semakin mudah panik, semakin mudah takut, kemudian gelisah,
dan mudah tersinggung. Artinya beban-beban yang masuk dalam diri kita kalau melebihi kapasitas kita, kita akan mudah goyah. Kita tidak stabil. Makanya kita kayak anak labil. Mari perkuat kapasitas kita, perbesar kapasitas kita supaya kita mampu menanggung setiap kondisi. Saudara, kalau kita berharap pada situasi, kalau hidup kita dipengaruhi oleh situasi, situasi akan berubah setiap saat. Tapi kalau hidup kita dipengaruhi oleh iman kita kepada Tuhan, situasi boleh berubah, kondisi boleh berubah, keadaan boleh menjadi buruk, keadaan boleh menjadi lebih baik, pengharapan kita akan tetap pada Tuhan. Kalau kita mengizinkan diri kita dipengaruhi oleh situasi, sedikit saja situasi berubah, kita akan rusak, kita akan hancur, akan menghancurkan kita. Situasi seperti apa yang saudara harapkan? Mungkin kita merasa kita kuat karena orang-orang sekeliling kita begitu kuat menopang kita. Mungkin kita merasa kita kuat karena banyak orang yang sedang mensupport kita. Dengar baik-baik. Kalau pengharapan kita pada kekuatan orang-orang sekeliling kita, kalau pengharapan kita taruh pada situasi di sekeliling kita, suatu saat orang-orang yang kuat yang menopang kita itu akan pergi. Mungkin diizinkan Tuhan untuk mereka pergi. Dan itu akan membuktikan kita tetap berharap pada Tuhan atau kita berharap pada kondisi di sekeliling kita. Karena itu mari taruh pengharapan kita pada Tuhan. Saya datang ke gereja ini, saya tidak peduli. Saya bukan mau buat Bapak Gembala senang lihat saya datang ibadah. Oh tidak. Saya datang karena saya tahu ada Tuhan di tempat ini. Dan ketika saya ada di tempat ini, saya percaya saya akan dapatkan sesuatu yang baru. Karena itu saudara, setiap ibadah jangan izinkan dirimu pulang dengan sia-sia. Tidak membawa apa-apa. Mungkin lebih baik tidur di rumah. Di sini tempat kita belajar, saudara. Di sini tempat kita diperbarui, kita di-upgrade, kita dibuat untuk kapasitas kita semakin siap untuk menerima setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya, semakin kecil kapasitas seseorang, semakin mudah panik, takut, gelisah, tersinggung, dan bingung. Lanjut. Perhatikan baik-baik satu gambar ini, saya beri satu gambar. Cangkir hanya bisa menampung air sebatas kapasitas cangkir. Ember hanya bisa menampung air sebatas kapasitas ember. Apa yang terjadi kalau semua air di satu ember kita tuangkan ke dalam satu cangkir? Akan segera penuh dan air akan tumpah kemana-mana. Sebesar apa wadahnya, sebanyak itu juga isi maksimal yang bisa kita terima. Saudara, kalau di gereja-gereja ada pengajaran, akhirnya saya mengerti dan saya salut. Apa yang pernah saya pelajari, kemudian saya lihat diterapkan di PPA, dan begitu kokoh di PPA, saudara. Ada pengajaran yang begitu kuat. Minggu yang lalu saya protes Bapak Gembala. Bu, kita bikin kegiatan besar begini, jemaat tidak datang. Ya ini saya mau kasih tahu jemaat semua juga, kita semua. Kita jangan hanya jadi jemaat di hari Minggu, saudara. Ya, kita jangan hanya jadi jemaat di hari Minggu. Gereja membutuhkan kita setiap saat. Gereja membutuhkan kita setiap waktu. Event sebesar festival, kemudian kita tidak peduli. Saya ketua panitia pas khotbah, jadi saya evaluasi. Event sebesar ini, event tahunan, saudara, kita buat 1 tahun. Kita persiapkan dari bulan Januari. Saya dengan Mas Gun, saya bilang Mas Gun coba cek kapan pertama kali Mas Gun menghubungi Ibu Jacqueline. Januari, saudara. Hampir 1 tahun kita persiapkan ini. Jemaat mengeluarkan uang banyak. 1 rayon 3 juta, besar itu, saudara. Tapi saya kasih keluar uang tapi tidak mau datang. Tidak mau menikmati apa yang terjadi di sini. Kita harus jadi jemaat setiap saat. Jemaat Mawar Sarung di mana-mana. Saya jalan dengan Om Niko bilang begini. Satu yang sangat mempengaruhi hidup saya dan saya harus jaga adalah posisi saya sebagai jemaat GBI Mawar Sarung. Maksudnya apa, saudara? Dalam pekerjaannya banyak tawaran, banyak hal yang bisa dikompromi, tapi dia menjaga integritasnya sebagai orang GBI Mawar Sarung Soe. Di sini ada penanaman nilai, saudara. Salah satu nilai yang ditanamkan adalah integritas. Di sini ada penanaman nilai. Salah satu nilai yang ditanamkan adalah komitmen kita untuk sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, untuk sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Dimanapun kita ada, kita harus memberi warna ciri bahwa kita warga GBI Mawar Sarung Soe.
Jangan seperti bolong, saudara. Ini musim politik. Saya sampaikan kepada pimpinan kami, ini ada caleg yang datang. Beliau jawab saya begini, hati-hati dengan orang itu. Hari ini dia pakai baju merah, besok dia pakai baju putih, lusa dia pakai baju biru, dan seterusnya. Jadi itu orang di atas mobilnya banyak baju, saudara. Dia keluar dari partai A, dia bisa keluar ke sana lagi, dia menyatakan dukungan yang sama. Sungguh-sungguh, dia cari apa? Dia cari uang. Dia pikir partai politik ada uang. Ya. Komitmen kita harus jelas, warna kita harus jelas, integritas kita harus jelas, dan kita harus sungguh-sungguh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh, tidak hari Minggu. Setiap saat, saya akui kerelaan kita untuk memberi. Ketika diberi tanggung jawab 3 juta per rayon, wow, keren. 2 minggu sebelum itu semua sudah lunas. Tapi berapa jemaat yang datang, saya bisa menghitung dengan jari, saudara. Sampai hari terakhir menjelang kegiatan, saya rasa saya tidak kuat. Saya WA, kita mau pasang tenda 2 saja, tapi kita sudah terlalu capek. Ya, saya berharap kita akan ada Natal lagi. Saya berharap dan saya berdoa supaya panitia Natal tidak sesusah kami panitia festival. Ya, kalau kita banyak orang, saya pikir nanti ada yang berjaga di sini, tidak ada yang perlu berdiri di sana lagi, masing-masing dengan tugasnya. Tapi karena sedikit, ya kita duduk sebentar di sini, pergi lagi, akhirnya kita meninggalkan banyak momen penting dalam pertemuan kemarin. Tapi yang pasti kita sedang dan telah menikmati apa yang baik yang datang dari Tuhan melalui kegiatan festival. Lanjut. Semakin besar kapasitas diri kita, semakin banyak hal-hal yang bisa kita terima. Dengar, semakin besar kapasitas diri kita, semakin banyak hal yang bisa kita terima. Karena itu, ya tidak usah, tidak usah iri ketika orang lain menikmati yang lebih dari kita. Tidak usah iri ketika orang mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari yang baru kita mulai berpikir, Tuhan bilang mungkin kita belum pas untuk menikmati itu. Mungkin kita belum sampai level itu. Kita hanya perlu menaikkan level kita, mempersiapkan level kita, supaya ketika Tuhan beri itu, ada tempat yang pas untuk kita bisa menerima hal-hal yang besar. Untuk mencapai hal-hal yang besar dalam hidup, kita perlu memperbesar kapasitas kita, perbesar kapasitas kita untuk menerima hal-hal yang jauh lebih besar. Tugas kita bukan bersungut-sungut, saudara. Tugas kita bukan iri, bukan melihat orang sukses. Kemudian kita perhatikan baik-baik. Di kitab Mazmur dikatakan di sana, seperti di tempat-tempat yang licin Tuhan menaruh mereka. Orang fasik kalau diberkati, kalau menerima sesuatu yang baik. Orang fasik kalau menerima sesuatu yang baik dan tidak mempersiapkan diri. Saudara, kita mencatat seperti di tempat-tempat yang licin Tuhan menaruh mereka. Hati-hati, saudara. Kalau mendapatkan sesuatu yang baik, kapasitas kita tidak siap. Kalau kita tidak mampu menerima hal-hal yang besar dan itu dipaksakan pada kita, seperti di tempat-tempat yang licin kita sedang berdiri. Seperti kita memaksakan suatu muatan kepada satu wadah yang kecil dan tinggal menunggu kapan wadah itu robek, kapan wadah itu rusak. Tugas kita bukan bersungut-sungut, tugas kita bukan iri hati, tugas kita bukan memikirkan kenapa dia lebih baik dari saya. Itu bukan tugas kita. Jangan izinkan itu ada di kepala kita. Tugas kita perbesar kapasitas kita. Lakukan yang terbaik. Terus menerus setiap hari. Ibu Christine di ibadah rayon, Ibu Christine bilang lakukan yang terbaik setiap hari. Setiap hari lakukan yang terbaik. Tugas kita melakukan kebaikan. Itu tugas utama kita. Fokus kita adalah memperbaiki diri kita, melakukan yang terbaik, meningkatkan kapasitas kita, memperluas areal kita, untuk nanti kita bisa menerima hal-hal yang lebih besar. Ketika kita punya kapasitas yang besar, kita dapat menanggung beban yang besar. Sebaliknya ketika kita punya kapasitas yang kecil, kita akan melihat masalah selalu lebih besar dari hidup kita. Kenapa orang merenungkan masalah pagi, siang, dan malam? Kenapa orang pikul masalah jalan-jalan? Saudara, pikul masalah jalan-jalan, pas menyeberang kita tidak lihat motor-motor tabrak kita. Itu karena apa? Pikul masalah jalan-jalan.
Jalan tapi tidak fokus pada jalan. Tidak perhatikan kiri kanan. Karena beban terlalu banyak, karena masalah terlalu banyak dipikul bawa di jalan, akhirnya dia kena tabrak. Coba bayangkan, Mama yang pernah kecelakaan, saya juga pernah kecelakaan, saudara. Seperti mimpi. Tapi saya mengerti bahwa saya memikirkan sesuatu yang tidak fokus pada apa yang sedang saya jalani. Masalah jangan dipikul, apalagi bawa ke tempat tidur, tidak usah saudara. Di tempat tidur itu bukan tempat untuk kita bahas masalah. Kita diskusikan hal-hal masa depan kita, anak-anak kita harus kuliah di mana, mereka harus bekerja seperti apa. Tidak usah bicarakan masalah. Wow, tadi orang ini omong beta begini para setan dengan dia. Ya. Makanya kadang-kadang saya orang yang kurang peka. Kadang-kadang peristiwa itu sudah terjadi 1 minggu baru saya tahu dari belakang. Karena memang saya tidak terlalu kepingin cari tahu. Kadang-kadang itu sudah terjadi. Istri saya bilang, Bu, itu orang dari 1 minggu yang lalu. Oh ya, saya baru tahu. Ya. Sekali lagi kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita tidak boleh mengizinkan dia hinggap di kepala kita. Jangan biarkan masalah, kondisi mempengaruhi hidup kita. Kalau otak kita isi dengan masalah, yang keluar akan adalah masalah. Ya. Apa yang ada di hati, di otak, di pikiran kita, itu yang akan keluar. Dan keluarnya pasti masalah. Kalau beban yang ada di sini, yang keluar pasti beban. Tapi orang kalau segar, kalau dia datang di rumah segar, saudara perhatikan, senyumnya pasti bagus. Dia belum buka gigi, kita sudah senang. Coba perhatikan baik-baik saudara. Tiap hari Minggu kita datang, kita bisa tahu siapa yang dari rumah kondisinya baik-baik saja. Ya, saya tadi pagi panik. Kita mau berangkat, kunci oto tidak ada. Ternyata saya isi di saku jaket ada di dalam lemari saudara. Kami cari semua. Saya sudah telepon Pak David, Bu, antar beta duluan kau. Tapi saya pastikan tadi pagi kondisi saya tidak goyah karena kunci oto hilang. Ya, saudara bayangkan kalau saya panik dengan kunci oto yang hilang, kemudian kacau balau, mungkin saya tidak bisa banyak ngomong di sini. Mungkin saya sudah turun 5 menit kita bicara dan kita turun, semua kacau saudara. Ya, kelanjut. Bagaimana memperbesar kapasitas diri kita? Mari kita belajar dari Daud, dari 1 Samuel 17. Daud dipandang rendah oleh kakaknya Eliab. Daud juga disepelekan oleh Saul. Mana bisa kamu dapat melawan Goliat, raksasa itu? Kamu hanya penjaga kambing domba. Goliat itu seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang sudah belajar berperang dari masa mudanya. Mana mungkin kamu bisa mengalahkan dia? Eliab marah, kenapa lu son jaga kambing, lu datang di sini bikin apa? Lu pun tugas apa datang di sini? Beta tahu lu mau datang untuk menonton peperangan. Dengar baik-baik. Orang sekeliling kita mungkin meremehkan kita. Ketika kita bergerak dengan satu konsep, satu visi, satu pemahaman yang baru, orang sekeliling kita, orang-orang yang pesimis selalu akan berpikir, kamu tidak bisa. Mungkin seperti itu saudara. Tapi karena kapasitas yang besar, untuk kapasitas yang besar, Daud berani mencoba sesuatu yang baru. Dia tinggalkan kambing dombanya dan dia memilih untuk berperang melawan Goliat. Keberanian Daud membuat Daud menang. Kadang-kadang kita gagal sebelum kita mencoba saudara. Kita kalah sebelum kita mencoba. Kita mau bikin ini tapi nanti jadinya begitu. Apa kata orang? Kita lebih peduli dengan apa kata orang daripada apa yang Tuhan taruh di kepala kita, di hati kita. Makanya banyak orang, saya mendengar satu khotbah dia bilang begini, di kuburan itu adalah kumpulan orang-orang kaya. Orang-orang sukses yang tidak sempat mewujudkan kesuksesannya, yang tidak sempat mewujudkan mencapai impian-impiannya. Kenapa? Mereka terlalu banyak berpikir dan mendengar pertimbangan orang lain. Pertimbangan penting, tapi kalau pertimbangan itu mematahkan semangatmu untuk terus berdiri dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, berhenti mendengar. Daud, kakak kandungnya saudara. Kamu tidak jaga kambing domba, kamu datang, kamu mau lawan Goliat. Kamu masih kemerah-merahan. Orang mungkin menganggap kita mudah, kita masih terlalu tidak kuat.
Kita tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Dengar baik-baik. Tuhan mau kita memiliki keberanian untuk melangkah supaya kapasitas kita diperbesar. Hanya orang-orang yang berani mencoba yang akan menikmati hasilnya. Mau gagal, mau berhasil, dia akan menikmati, saudara. Tapi ketika dia gagal, dia akan belajar strategi yang baru. Saudara, kalau mau tiba-tiba berhasil, saya tidak yakin, saudara. Saudara akan harus mencoba berulang-ulang. Saya datang ke sini tahun 2000. Saya ada di keluarga Bapak Paul tahun 2021 awal 2020. Dan saya lihat waktu awal pertama Bapak Paul kerja PT. Seperti apa saya tahu. Modelnya tidak sebagus yang sekarang, saudara. Kenapa sekarang banyak pilihan? Dulu hanya PT yang model yang coklat yang pertama, yang satu. Yang harga 1,5 juta. Dulu hanya itu. Sekarang sudah banyak pilihan. 1,5 sampai dengan 8 juta, 10 juta. Apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Paul? Memperbesar kapasitas. Memperbarui. Apa yang melandasi itu? Ada keberanian untuk mencoba. Tidak takut gagal. Saya melihat Bapak Joy. Bapak Joy juga mencoba hal yang sama. Buka lagi di sini, buka lagi di sana. Orang mungkin berpikir ini orang jual di satu tempat sudah cukup. Kenapa harus pindah-pindah? Ternyata itu bagian dari memperluas kapasitas. Ketika orang berjualan di tempat, Tojoy memilih tulis di mobilnya, mobil khusus untuk peti jenazah, antar gratis di sekitar kota Soe. Luar biasa, saudara. Itu bagian dari branding, itu bagian dari memperluas kapasitas kita. Siap dipakai kapan saja dan di mana saja. Punya keberanian untuk mencoba. Daud berani mencoba hal yang baru. Tinggalkan kambing domba, datang menghadapi Goliat yang mencemooh bangsa Israel. Keberaniannya membuat dia mengalahkan Goliat. Kemudian jangan mudah kecewa. Ketika saudara dipandang rendah, dianggap remeh oleh orang di sekeliling kita, tidak usah kecewa, saudara. Tidak usah peduli dengan dia. Sekali lagi, tidak usah biarkan pendapatnya tinggal di kepala kita. Tanam visi dia yang Tuhan taruh dalam hati kita lebih kuat, lebih kokoh dari pendapat dia. Dan ini biarkan kita terus berjalan untuk menggenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Eliab dan Saul meremehkannya, Daud tidak mundur, dia tetap maju. Dia tidak kecewa. Saudara, kalau hari-hari ini misalnya Bapak Gembala bilang khotbah, terus kita berpikir, saya masih terlalu muda. Oh, saya belum sempurna. Saya masih belajarnya banyak. Apa kata orang, apa kata jemaat nanti. Kita tidak akan melakukan itu. Dan mungkin kita tidak akan pernah melakukan, kita tidak akan pernah sampai situ. Karena kita takut mencoba. Kita mudah kecewa, kita mudah terpengaruh dengan kondisi. Apa kata orang. Hal yang ketiga, kita belajar dari laut. Belajar dari pengalaman masa lalu. Saudara, kadang-kadang orang menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kebanggaan. Itu baik, saudara. Itu baik. Tapi jangan menceritakan masa lalumu melebihi kondisi hari ini saudara hidup. Ya. Sesuatu yang sudah lalu, apalagi yang namanya mantan pacar. Yang namanya mantan itu sampah, saudara. Dengar baik-baik. Yang namanya mantan itu sampah. Tidak perlu dibanggakan di hari ini. Apalagi ada istri, ada suami. Kita mesti lebih bercerita. Wih, tepung pacar yang dulu itu beda ya. Hidup di kotak sampah sana supaya sama-sama. Masa lalu kita boleh menjadi pelajaran bagi kita, tapi tidak untuk direnungkan setiap hari. Tidak untuk dihidupi hari ini, saudara. Karena kita ada di hari ini dan kita menatap masa depan. Masa lalu itu kenangan, tapi tidak perlu dibawa untuk mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Sehingga kita mulai membandingkan orang-orang yang di sekeliling kita hari ini dengan mereka yang dulu. Saudara, berapa banyak dari kita? Saya punya kawan yang bangga sekali cerita. Saya punya pacar berapa puluh orang. Bangga sekali, saudara. Pada ketika dia cerita itu kita tahu ini orang tipe tidak setia. Ya. Yang muda-muda orang kalau pacar sudah putus 2, 4, 3 kali sampai 5 kali. Perhatikan itu orang tipe tidak setia. Mungkin jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan hanyut nanti di rumah tangga. Ya. Karena dia pikir setelah berumah tangga mungkin dia akan berpikir coba lagi. Mungkin tidak bisa cerai karena memang Alkitab mengajarkan kita tidak boleh cerai. Tapi dia
diam-diam. Jaga rumah, dia lakukan dia punya. Sebenarnya pada masa muda kita sudah tahu siapa yang layak buat kita. Siapa yang setia, siapa yang tidak. Tapi banyak orang membanggakan masa lalunya. Wih, pacar dulu begini mah. Beda dari lu, dulu dia pernah minta bakso, sekarang lu tukang minta bakso. Bangga, hidup di sampah sana, di kotak sampah sana dengan masa lalu. Tidak dengan Daud, saudara. Pengalamannya menggembalakan domba, itu mengajarkannya bagaimana cara menghadapi Goliat. Makanya dia berkata kepada Saul, saya tahu kapan domba saya diserang oleh serigala. Saya tahu kapan domba saya ada dalam kondisi yang terancam. Saya tahu. Dan seperti itu, seperti saya menghancurkan harimau dan serigala yang mengganggu domba saya akan menghancurkan Goliat. Pengalaman dijadikan sesuatu inspirasi untuk melakukan hal yang lebih baik, yang lebih besar. Dia meyakinkan diri. Pengalaman masa lalu saya pakai untuk melakukan hal yang lebih baik di hari ini dan hari yang akan datang. Ya, pengalaman yang baik, saudara. Kalau pengalaman yang tidak baik tidak usah dibawa-bawa, tidak usah diceritakan. Yang terakhir, jangan dengan satu pola. Masih slide yang pertama, jangan kaku dengan satu pola, saudara. Setelah Saul menyetujui kesiapan Daud untuk berperang melawan Goliat, Saul bilang pakai ini baju kebesaran, baju perang. Kemudian Daud memakai baju itu dan dia rasa tidak nyaman, saudara. Dia lepas baju itu dan dia tampil dengan apa adanya yang dia bawa dari padang penggembalaan. Kadang-kadang kita kaku dengan kondisi. Ada patron, lu harus begini. Dari pintu sana lu harus ambil bagian kiri. Kalau lu dari bagian kanan lu tidak akan sampai di depan. Itu kaku, saudara. Suka-suka saya dari pintu sana ada 2 jalur. Saya mau lewat kiri kanan, yang penting saya sampai depan. Tapi kadang-kadang kita bikin kotak, kemudian kita masukkan diri kita dalam kotak itu. Dan kita harus seperti kotak itu. Saudara, berapa banyak kita yang kaku dengan keadaan kita. Akhirnya kita susah menerima sesuatu yang baru. Kita susah mengupgrade diri kita. Kita susah menyesuaikan diri dengan kondisi sekeliling kita. Orang-orang percaya hari-hari ini malas bergaul dengan orang-orang yang mabok. Dengar, konsep itu baik. Tapi prinsip kita membuat kita kehilangan orang-orang yang mabok itu. Akhirnya mereka memilih pemimpin mereka yang sama dengan mereka dan memimpin kita dan kita memberi hormat. Tidak usah alergi dengan orang-orang itu. Kita ada di tengah-tengah mereka, kita bersahabat, kita bergaul dengan mereka. Kita tidak jadi seperti mereka. Itu tugas yang harus kita lakukan. Bukan kita menghindari mereka, jangan bergaul dengan itu orang pemabok berat. Lu jangan bergaul dengan dia dukung orang yang memang dong hobi sama, dong jadi kepala, lu tiap hari kita begini. Padahal kita punya kemampuan lebih banyak dari itu. Kita bisa mempengaruhi. Mari kita datang di tengah-tengah mereka, kita beritahu ini loh, ini sonde boleh, ini boleh dilakukan, ini boleh dikerjakan. Kita importasi hidup kita, biarkan mereka melihat hidup yang berbeda dari kehidupan mereka. Dan hari demi hari mereka akan datang, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di festival kemarin kita melihat banyak hal terjadi. Pas hari Minggu perayaan, yang penerima hadiah itu, satu anak meraih hadiah 2 kali dari TK. Orang bisa bilang, saudara. Tapi ada kehidupan yang berbeda dari yang ditunjukkan oleh orang-orang sekeliling mereka yang adalah orang Mawar Saron. Kemudian mereka tertarik untuk datang kepada Tuhan. Itu hidup kita. Di mana kita harusnya kita menunjukkan kehidupan yang berbeda. Lanjut. Kapasitas diri yang perlu diperbesar dalam hidup kita. Yang pertama, keterampilan. Kita harus tampil melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita. Kita harus tampil dalam melayani. Kita harus tampil melakukan apa yang tugas apa yang diberikan pada kita. Nah, untuk tampil itu kita harus mengasah setiap hari. Kita harus belajar, saudara. Kita harus melatih diri kita. Mencoba berulang-ulang.
Teman-teman tempat untuk menjadi worship leader di sini tidak satu kali langsung naik jadi pemimpin pujian, tidak saudara. Mereka berlatih berulang-ulang. Supaya terampil kita harus berlatih berulang-ulang saudara. Dan Tuhan menginginkan kita harus memiliki keterampilan dalam melakukan pekerjaan kita dan dalam melakukan pelayanan kita. Pengetahuan. Kita juga harus memiliki pengetahuan yang cukup. Untuk itu orang perlu sekolah. Karena itu kalau dikasih kesempatan sekolah sungguh-sungguh saudara. Karena saat kita sekolah kita akan memperkaya, memperbesar pengetahuan kita. Kalau tidak saudara, saya mau tanya 3 kali 5 itu berubah atau tidak? 3 kali 5 tetap 15. Tapi kenapa banyak anak stres menghadapi ujian, saudara? Karena kapasitas mereka masih kecil. Bagi kita yang ada di sini, mungkin kita berpikir 3 kali 5, tidak perlu takut besok ujian, pasti dapat nilai bagus. Tapi anak-anak yang masih kecil, mereka akan berpikir panjang. 3 kali 5 itu berapa? Kapasitas mereka masih kecil. Masih terlalu kecil untuk sampai situ. Karena itu kita melatih dan meningkatkan kapasitas pengetahuan kita hari demi hari. Kita perlu belajar saudara. Kalau kita tidak belajar, kita akan susah menyesuaikan dengan perkembangan. Kita akan susah menyesuaikan dengan lingkungan lingkungan di mana kita ada. Kemudian yang ketiga, yang perlu diperbesar adalah sikap hati kita. Kita harus memiliki sikap hati yang besar saudara. Yang tadi saya bilang kalau kapasitas sikap kita kecil, ketika satu tekanan datang kita tersinggung, kita pergi. Satu pertemuan besar kita bisa lari, kita tidak ada di sekeliling sini karena kita tersinggung. Kapasitas sikap kita terlalu kecil. Saya mengingatkan lagi, saya kembali lagi. Kalau kapasitas kita besar, kita tidak akan peduli dengan masalah dan tekanan yang datang. Kita akan tetap fokus pada apa yang sedang kita kerjakan. Kemudian perbesar investasi sosial, saudara. Gereja sedang melakukan hal yang satu ini, investasi sosial. Kita sedang melakukan bedah rumah di beberapa tempat. Puji Tuhan ada yang sudah selesai, ada yang belum, tapi kita akan menyelesaikan itu. Ini bagian untuk melatih bahwa kita di lingkungan sosial, kita pun harus tertanam dengan baik, berinvestasi dengan baik. Kita harus memperbesar nilai-nilai itu supaya kita semakin besar di hadapan Tuhan. Kemudian hati. Kapasitas hati kita harus besar. Untuk memaafkan dan untuk mengampuni. Itu hanya orang-orang yang memiliki kapasitas hati yang besar. Dengar. Untuk 2 hal ini, memaafkan kemudian mengampuni. Itu hanya orang-orang yang memiliki kapasitas hati yang besar. Kalau kapasitas hati kita kecil, kita akan susah melupakan. Kita akan sulit sekali memaafkan. Kita akan sulit sekali mengampuni. Tuhan mau kita memiliki kapasitas hati yang besar. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan bagi mereka yang berbuat salah kepada kita. Karena kita juga menikmati itu dari Tuhan. Tuhan sudah lakukan itu buat kita. Miliki kapasitas hati yang besar. Hari ini kalau orang membuat kita tersinggung. Hari ini kalau orang memandang kita rendah. Hari ini kalau orang memandang kita hina. Menganggap kita tidak mampu. Dengar baik-baik. Memiliki kapasitas hati yang besar. Ampuni dia. Tidak usah dengar dia. Tidak usah simpan apa yang dia katakan. Fokus pada apa yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang terakhir, miliki kapasitas iman yang besar. Perbesar kapasitas iman. Berulang-ulang, saudara-saudara kita akhirnya meninggalkan Yesus. Hanya karena pada hari Minggu tidak datang gereja. Hari Minggu lebih memilih dapat beras 2 kilo, supermi 1 dos. Itu pilihan saudara. Hidup ini pilihan. Kalau sekarang hari-hari ini, kalau ada pekerjaan yang menawarkan, hari Minggu adalah hari untuk saudara bekerja. Ini pilihan saudara. Saudara bisa memilih untuk memilih yang ditawarkan oleh dunia. Atau saudara memilih datang duduk di kaki Yesus. Duduk belajar untuk memperbesar kapasitas iman saudara. Orang banyak yang goyah. Melepaskan iman percayanya. Hanya untuk sesuatu yang tidak penting. Orang yang imannya tidak kuat, tidak memperbesar imannya saudara. Sedikit saja rayuan yang indah, dia akan pergi meninggalkan Yesus. Sedikit saja godaan, menawarkan hal-hal yang baik, yang lebih besar. Beta kasih lu ini, tapi lu harus keluar dari situ, mau kok. Saya punya orang Batako, orang yang kerja Batako, dia orang seberang saudara.
Kami duduk cerita, dia bilang, makan daging babi itu enak. Dia bilang, lu pernah makan? Dia bilang, saya pernah lapar. Kami kerja berat. Kemudian karena terlalu lapar kami masuk, saya tidak lihat makanan yang ada di meja. Saya makan saja. Setelah habis makan baru saya tahu itu daging babi. Bilang, lu omong kosong. Seperti saudara. Kalau kapasitas iman kita tidak diperbesar, kita akan goyah. Saya tanya, kenapa Lukas tinggal Tuhan Yesus? Kami di kompleks itu, kami ada sekitar 11 kakak. Orang datang bikin rumah keliling semua tempat itu. Tulis nama ini, rumah dari sini, rumah dari sini, rumah dari sini. Saya punya dosa begitu. Terakhir saya, untuk dapat rumah seperti itu, saya harus pindah ke Dom. Itu yang terjadi, saudara. Karena itu jemaat harus ditanam dengan begitu kuat untuk meningkatkan iman mereka, iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara, iman kita kepada Tuhan tidak boleh ditukar oleh apapun dengan kondisi hidup ini. Apapun tidak boleh ditawar iman kita kepada Yesus. Karena hanya Dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Saudara percaya, saudara mungkin bisa kaya raya, bisa memiliki segala sesuatu. Tapi dengar baik-baik, ukuran lubang itu tidak cukup untuk membawa mobil kita. Ukuran peti tidak cukup untuk membawa segala sesuatu yang kita miliki hari-hari ini. Karena itu hari ini saya mau, mari investasi sosial kita perbesar. Mari kapasitas hati kita perbesar. Dan lebih dari itu kita perbesar kapasitas iman kita. Supaya kita tetap kokoh di hadapan Tuhan. Lanjut. Ini 3 tokoh saudara yang kapasitas hidup mereka itu di-upgrade. Dan akhirnya mereka menjadi saksi sejarah dalam kekristenan. Yang pertama Yusuf. Yusuf dipercaya sebagai asisten rumah tangga di rumah Potifar. Diperluas lagi, kemudian menjadi kepala penjara. Dan akhirnya menjadi kepercayaan Firaun. Saudara, yang membedakan Yusuf dan Firaun apa? Hanya taktanya dan istrinya Firaun. Yusuf memiliki kekuasaan yang sama dengan Firaun, kecuali takhta dan istrinya tidak boleh dijamah. Kenapa saudara? Kalau kita lihat kehidupan Yusuf, kita akan melihat rentetan kesetiaan dan kesungguhan menjalani hidup. Dijual oleh saudara-saudaranya, dibuang dalam sumur. Banyak tekanan saudara. Tapi sekali lagi tekanan inilah yang membuat kita keluar menjadi sesuatu yang murni. Tekanan inilah yang akan merubah hidup kita menjadi lebih bernilai. Tekanan inilah yang akan membuat kapasitas kita menjadi besar. Dan akhirnya kita bisa menjadi saksi sejarah dalam kehidupan kita. Yang kedua, Daud dari gembala domba. Di padang gurun, kemudian beradu dengan harimau, beradu dengan binatang buas untuk menyelamatkan domba. Kemudian menjadi raja Israel. Prosesnya tidak mudah ya saudara. Ketika pemilihan raja Israel, saudara, hanya dia yang tidak dipanggil. Dia orang terakhir karena dia ada di padang menjaga ternak. Dia tidak diperhitungkan, tapi dengar baik-baik. Mungkin dalam hidup kita sedang tidak diperhitungkan. Mungkin orang-orang sekeliling kita memandang kita rendah. Mungkin orang-orang yang memiliki kuasa tidak memandang kita sebagai orang yang mampu. Dengar baik-baik. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan bagian kita untuk Tuhan, Tuhan pasti mendatangkan itu pada waktunya. Dan itu yang terbaik. Prosesnya panjang dan memang harus sakit. Kenapa harus sakit? Supaya kita siap, kapasitas kita siap. Tidak mudah robek, tidak mudah goyah. Saya percaya ada banyak orang dalam jemaat ini yang sedang dipersiapkan kapasitasnya untuk memiliki kapasitas yang besar, sedang menjalani proses-prosesnya Tuhan. Mari kita nikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau kita menjadi lebih mahal dari minyak kelapa, kita menjadi lebih mahal dari jus jeruk. Tuhan mau kita lebih mahal dari itu. Karena itu izinkan diri kita diproses, ditekan. Izinkan itu. Untuk menjadi jus yang mahal, untuk menjadi minyak kelapa yang mahal, perlu membayar tenaga, perlu membayar peralatan. Kalau Tuhan sedang memproses kita tanpa bayaran, kita hanya izinkan diri kita dibentuk, diproses seturut apa yang Tuhan mau. Abraham, tokoh yang ketiga. Akhirnya Abraham menjadi bapak segala bangsa. Prosesnya panjang saudara. Untuk sampai ke level-level ini mereka melewati proses-proses yang panjang.
Untuk memiliki kapasitas besar, Tuhan izinkan kita diproses dan dibentuk dengan proses yang sangat panjang. Hanya orang-orang yang kuat, yang tetap mengikuti prosesnya Tuhan, itu yang akan menikmati hasil dan setiap kebaikan dari Tuhan. Dengar baik-baik saudara, setelah beban itu kita tanggung, berkat Tuhan pasti datang. Setelah beban dalam hidup kita tanggung, berkat Tuhan pasti datang. Kapasitas pemimpin itu harus besar. Pemimpin harus memiliki kapasitas besar. Kenapa? Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan istri dan anaknya lagi. Dia tidak hanya memikirkan apa yang ada di keluarganya. Lebih dari itu dia memikirkan banyak orang. Jemaat Tuhan. Dia memikirkan banyak orang saudara. Kapasitasnya lebih besar. Hari-hari ini kalau Tuhan sedang percayakan kita pada sesuatu tempat yang bisa perbesar kapasitas kita. Supaya tidak seperti di tempat yang licin kita sedang berdiri. Kalau kepercayaan diberikan besar tapi kita tidak siapkan kapasitas kita. Kita sedang berdiri di tempat yang licin. Kita sedang memaksakan mengisi satu wadah dengan banyak beban. Dan tinggal menunggu waktunya kapan wadah itu robek. Mari persiapkan kapasitas hidup kita. Supaya kita sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Yang slide terakhir. Ini yang saya bagikan bagi kita Bapak Mama. Biarkan minggu ini kita belajar untuk terus memperbarui kapasitas kita. Hari demi hari saudara. Tekanan, cobaan, ujian, tantangan, pendapat orang tentang kita. Itu hanya bagian dari prosesnya Tuhan untuk menekan kita. Supaya kita melahirkan hal-hal yang lebih baru dan lebih kuat. Hal-hal yang lebih bernilai. Dan percayalah, ketika tekanan itu selesai. Ketika kita menanggung beban itu. Ketika tanggung jawab itu kita sungguh-sungguh lakukan. Dengar baik-baik, berkat Tuhan pasti mengikutinya. Kapasitas hati kita, kapasitas hidup kita, kapasitas iman kita. Itu kita persiapkan sungguh-sungguh. Karena untuk menanggung setiap tanggung jawab dan beban. Serta untuk menerima setiap berkat dan kebaikan Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri.